Sinar Rosdiana Tumeng dari Course Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan yang ke-13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang timer dan counter pada programmable logic controller. Baiklah, timer adalah alat penunda waktu yang terkelompok dalam jenis saklar. Berdasarkan sifat saklarnya, timer ini terbagi menjadi dua, yaitu timer on delay, yang berfungsi untuk menunda waktu on saklar, dan timer off delay, yang berfungsi untuk menunda waktu off saklar. Fungsi timer ini sendiri banyak kali digunakan karena kita mampu mendelay atau mengatur kapan sesuatu dapat berjalan atau dihentikan dengan menggunakan timer. Nilai timer pada PLC bersifat countdown atau menghitung mundur dari nilai awal yang ditetapkan oleh program. Setelah hitungan mundur mencapai angka 0, maka kontak normally open timer akan bekerja. Timer bersifat aktif low, yaitu on di saat 0 dan aktif di saat 1. Timer mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 9999 dalam bentuk binary code desimal. Dalam kehidupan sehari-hari sendiri, contoh yang paling mudah untuk melihat kerja timer tersebut adalah pada lampu lalu lintas. Setiap set lampu lalu lintas mempunyai 3 lampu utama, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga lampu tersebut menyala secara bergantian dengan durasi waktu yang ditentukan. Hal ini berarti ada sistem kendali atau kontrol yang membuat mereka menyala. Misalnya nih, sebagai contoh, merah menyala sekian detik, kemudian merah mati, kemudian kuning menyala sekian detik, dan setelah kuning mati, maka hijau menyala sekian detik. Saya akan membahas tentang counter. Counter adalah pencacah atau penghitung. Jika pada suatu sistem kontrol, counter merupakan device yang mengontrol aliran arus listrik. Fungsi dari counter tersebut adalah yaitu untuk menghitung suatu kejadian tertentu. Penerapan counter pada kehidupan sehari-hari misalnya saja ya, tasbih digital. Sedangkan penerapan counter dalam dunia industri adalah perhitungan pengepakan barang. Dengan perhitungan counter dalam dunia industri akan meminimalisir kekeliruan hitung karena faktor human error. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang kelelahan, maka konsentrasinya akan menurun. Apabila terus dipaksakan, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan hitung, dan itu akan mengurangi kualitas atau hasil produksi. Makanya itu dibutuhkanlah counter untuk membantu kerja dalam penerapan industri ini. Jadi di sini saya akan mensimulasikan sebuah program cara kerja dari Leaf dengan menggunakan timer dan counter pada aplikasi TUI The Suite. Berikut cara kerjanya. Baiklah, yang pertama harus dilakukan adalah dengan membuka program TUI The Suite. Kemudian muncullah tampilan program TUI The Suite di sini. Oke. Di sini sudah terdapat program TUI The Suite-nya. Baiklah, saya sudah menyebutkan sebuah program pengoperasian Leaf. Oke, mari kita buka programnya. Baiklah, saya sudah menyiapkan sebuah program mengenai cara kerja dari pengoperasian Leaf. Sebelum saya menjelaskan skenario ini dari program saya, ada baiknya saya menjelaskan bagian-bagian dari program saya.
Yang pertama adalah I00 sebagai power, kemudian ada I02 untuk menyamakan nilai counter, ada I03 untuk menambah satu nilai counter, dan ada I04 untuk mengurangi satu nilai counter. Kemudian di sini ada I05 untuk mengoperasikan lift, ada I06 tombol tutup manual digunakan untuk menutup dan membuka pintu lift secara manual. Di sini ada key 00 menandakan tertutup atau terbukanya pintu lift, dan key 01 menandakan bahwa lift mengalami kelebihan beban atau bisa kita katakan sebagai overload. Ada timer 1 sebagai durasi waktu bergeraknya lift, dan kemudian ada counter 0 sebagai penghitung jumlah orang yang ada di dalam lift. Saya akan memulai simulasi saya. Untuk itu yang pertama kita lakukan adalah menyalakan simulasi. Oke, simulasinya telah nyala. Yang pertama kita lakukan adalah dengan menekan tombol power, atau bisa kita katakan I00. Di sini I00 telah menyala sehingga pintu lift terbuka, menandakan liftnya itu menyala. Lalu di sini kita akan masukkan 5 orang. Kita dapat melihatnya di counter ya. Bisa kita lihat di sini jumlahnya. Oke, udah sampai 5. Kemudian pintu liftnya kita tutup dan menekan I06. Kemudian lift dapat bergerak jika kita menekan tombol manual I05. Di sini timernya bekerja, saya setting waktunya 30 detik. Oke. Udah 30 detik, maka kita akan menekan tombol manual, maka pintu liftnya terbuka. Di sini saya akan memasukkan lebih dari 10 orang. Misalnya aja 11 orang. Nah, jika kita memasukkan 11 orang ke sini, maka akan terjadi overload. Jika terjadi overload, maka lift ini tidak dapat dioperasikan karena mengalami overload atau bisa kita bilang kelebihan beban. Baiklah, sekian penjelasan mengenai program proses kerja lift dari saya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah counter dapat digunakan untuk menghitung kapasitas, dan timer dapat digunakan sebagai countdown atau hitung mundur, dan kemudian dalam rangkaian saya ini menggunakan interlock di dalam proses kerja lift yang saya buat. Inilah
video simulasi saya tentang pengoperasian lift menggunakan to-do sheet. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.